Hari ini, Jumat, 5 April 2024, Mahkamah Konstitusi, MK, memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024 di Gedung 1 MKRI, Jakarta. Keempat anak buah Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dimintai kesaksiannya tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberi arahan kepada 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir di MK untuk memberikan penjelasan yang seluas-luasnya. Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semuanya sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya, ucap Airlangga di hadapan 8 hakim konstitusi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024 di Gedung IMKRI, Jakarta, Jumat. Pernyataan itu disampaikan Airlangga menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Mulanya, Arief bertanya kepada para menteri terkait kehadiran mereka di ruang sidang. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin? Mohon bisa direspons, tanya Arief. Kemudian, Airlangga menjawab bahwa kehadirannya atas undangan MK dan sepengetahuan Presiden. 3 menteri lainnya juga kompak dengan jawaban Airlangga. Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak, tanya Arief lagi. Dijawab Airlangga bahwa Presiden mengarahkan mereka untuk memberikan keterangan sesuai tugas dan fungsi kementerian masing-masing. Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa kehadiran para menteri pada sidang lanjutan ini adalah untuk memperdalam pemahaman Mahkamah terkait dalil permohonan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kami mengundang Bapak Ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Jadi, itu pentingnya, ucap Saldi. Wakil Ketua MK itu mengatakan nantinya keterangan keempat menteri akan digunakan sebagai bahan pertimbangan mahkamah dalam memutus perkara. Jadi yang kami tanyakan semua itu bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti, itu akan membantu kami mahkamah untuk ambil posisi mahkamah di mana, kata Saldi. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan bahwa kunjungan kerja adalah salah satu pola kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau, kata Muhadjir di tempat yang sama. Ia mengaku sangat mengenal pola kepemimpinan itu karena pernah mendampingi Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar, KIP, di daerah-daerah selama 1 periode. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di lapangan. Selain itu, kata dia, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera membelanjakan APBN pada awal tahun, sehingga semua program mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2024, termasuk bantuan sosial, Bansos, yang merupakan salah satu bagian dalil permohonan pemohon perkara PHPU Pilpres. Disitulah Presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, memeriksa apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari Bansos itu, ujarnya. Muhadjir menjelaskan Presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog sekaligus membagikan bansos ketika berkunjung ke daerah. Ia menyebut pertemuan Jokowi tersebut hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yang menerima manfaat bansos. Kalau ada 40 titik yang dikunjungi dan per titik ada terdapat 20.000 penerima manfaat program Keluarga Harapan, PKH. Kan ada 800.000 orang. Masa 800.000 orang dalam kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia, ungkap Muhadjir. Terlebih, kata dia, pada akhir masa kepemimpinannya, Jokowi ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat ini sudah tuntas, sehingga kedatangannya ke daerah sekaligus memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak. Menurut saya, apabila ada daerah yang sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis yang diberikan ke daerah itu, ujarnya. Oleh karena itu, ia menyimpulkan terlalu mustahil apabila penyerahan bansos secara simbolis dalam 100 kunjungan bisa mempengaruhi pilihan masyarakat secara nasional. Saya kira, does not make sense, tidak masuk akal, ujarnya. Atas pernyataan tersebut, Ketua MK Soehartoyo pun mengingatkan Muhadjir untuk tidak memberikan pendapat pribadi.
Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu, kata Suhartoyo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ungkas Muhadjir. Menteri Sosial, Mensos, Tri Risma hari ini sendiri mengatakan bansos yang dikelola oleh kementerian yang ia pimpin disalurkan dalam bentuk tunai, cash, yang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak ada dalam bentuk barang. Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi, tidak ada dalam bentuk atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100%, kata Risma. Dia mengatakan bansos dalam bentuk lain selain tunai hanya diberikan untuk merespons kasus-kasus tertentu. Ia menegaskan, bansos reguler hanya diberikan melalui metode transfer ke rekening penerima manfaat. Kecuali respons kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukan macam-macam, mungkin nanti saya bisa tunjukkan fotonya, ucap Mensos. Dikatakannya, penyaluran bansos tidak dalam bentuk barang atau natura itu dilaksanakan semenjak ia dilantik sebagai Mensos. Sejak saya menjabat sebagai menteri, sudah tidak. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Sejak saya menjadi menteri, imbuhnya. Kemudian, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memperdalam pernyataan Risma. Ia bertanya perihal bantuan pangan beras. Terkait dengan bantuan pangan beras dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, bukan Kemensos ya, tanya Arief. Risma menjawab bahwa bantuan pangan beras tersebut tidak dilaksanakan oleh Kemensos. Sedangkan Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden Jokowi bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial, Perlinsos, melainkan dari dana operasional Presiden. Pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan Hakim MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, terkait asal alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN, kata Sri Mulyani. Ia menjelaskan, dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Berdasarkan aturan tersebut, kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang, kata Sri Mulyani. Kemudian, ia mengungkapkan besar jumlah dana operasional Presiden dari tahun 2019 hingga 2024. Untuk ilustrasi, pada tahun 2019, dana operasional Presiden ini adalah 110 miliar rupiah anggaran. Realisasinya 57,2 miliar atau 52%, kata dia. Pada tahun 2022, alokasi anggaran adalah sebesar 160,9 miliar dengan realisasi 138,3 miliar rupiah atau 86%, sedangkan pada tahun 2023, alokasi anggaran sebesar 156,5 miliar dengan realisasi 127,8 miliar rupiah atau 82%. Tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan adalah 138,3 miliar rupiah. Realisasi sampai dengan sekitar bulan Maret dan April adalah 18,7 miliar rupiah atau 14%, pungkasnya.